Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 2 September tahun 2024, saya akan mengomentari pesawat private jet Kaisang dan Erina Gudono tiba-tiba menghilang. Pesawat private jet yang ditumpangi Kaisang Pangarep dengan istrinya Erina Gudono beserta surat-suratnya tiba-tiba hilang akibat diperiksa KPK. Kaisang Pangarep bersama Erina Gudono naik pesawat private jet ke Amerika Serikat dengan bergaya hidup mewah. Hanya biaya sewanya saja mencapai miliaran rupiah. Akhirnya menimbulkan kecemburuan masyarakat luas. Karena di satu sisi warga masyarakat masih banyak yang miskin untuk makan satu kali sehari selama 3 kali mengalami kesulitan. Demikian juga banyak yang tinggal di kolong jembatan dan tinggal di lingkungan pemukiman yang buruk. Kemudian Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta, melaporkan penggunaan pesawat jet pribadi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk diusut sesuai aturan hukum yang berlaku, yang tidak boleh dibiarkan bergaya hidup mewah, sedangkan masyarakat masih banyak yang miskin. Atas laporan Ubaidillah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta, ditanggapi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Walaupun anak Presiden Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono melakukan kesalahan gratifikasi, harus diusut berdasarkan hukum pidana, masuk perbuatan korupsi yang melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman berat maksimal 20 tahun penjara. Dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi telah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk mencari data-data terkait suratnya menyewa pesawat jet pribadi tersebut serta pemilikan pesawat jet tersebut. Ternyata ketika Direktur Gratifikasi baru mau mencari data-data penyewaan pesawat jet pribadi tersebut, termasuk pesawat jet pribadinya tersebut menghilang, tidak tahu kemana dilakukan. Ada dugaan pemilik pesawat pribadi tersebut disembunyikannya, takut nanti dijadikan sebagai barang bukti. Yang paling ditakuti, pemilik pesawat jet pribadi tersebut dirampas untuk negara, yang sering terjadi dalam perkara korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun hilang pesawat jet pribadi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memeriksa perkaranya. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memanggil saksi-saksinya untuk dimintai keterangannya terkait saksi-saksi yang melihat secara langsung pesawat jet pribadi tersebut, saksi yang merasakan secara langsung waktu naik pesawat jet pribadi tersebut, dan apa yang didengar secara langsung pesawat jet pribadi tersebut. Bila Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, selanjutnya dapat dijadikan sebagai tersangka yang paling berperan dalam menyewa pesawat jet pribadi tersebut, yang bisa terjadi ditetapkan sebagai tersangka Presiden Joko Widodo atau Gibran Rakabuming atau Kaisang Pangarep dengan istrinya Erina Gudono, karena bisa saja karena pengaruh presidennya memberikan pesawat jet pribadi tersebut untuk dipakai anaknya Kaisang Pangarep dengan istrinya Erina Gudono jalan-jalan untuk belanja barang mewah dari Amerika Serikat, atau atas pengaruh Gibran Rakabuming menyewa pesawat jet pribadi tersebut
untuk dipakai adiknya Kaisang Pangarap dengan istrinya Erina Gudono berlibur ke Amerika Serikat. Sedangkan Kaisang Pangarap bersama istrinya Erina Gudono kecil ditetapkan sebagai tersangka. Yang paling memungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sebagai tersangka yaitu pertama Presiden Joko Widodo atas jabatan presidennya sangat banyak para pengusaha memberikan bantuan baik dalam pesawat jet pribadi maupun berupa hotel dan yang lainnya. Demikian juga Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sudah mulai menawarkan para pengusaha kepada Kaisang Pangarap untuk menyewa pesawat jet pribadinya tersebut untuk dipakai adiknya Kaisang Pangarap bersama istrinya Erina Gudono. Pada umumnya, para pengusaha besar tersebut berebutan menawarkan fasilitas kepada petinggi negara dapat berupa penggunaan pesawat jet pribadi, mendapat fasilitas tidur di hotel mewah. Sebaliknya, pejabat tinggi negara memberikan proyek untuk dikerjakannya dan berbagai fasilitas lainnya, pada umumnya hasilnya tidak baik yang merusak nama baik aparat negara. Hal inilah alasan dibentuknya undang-undang gratifikasi yang digolongkan masuk perbuatan korupsi yang tidak merugikan keuangan negara. Sekarang sudah ada dua jenis perbuatan korupsi. Pertama, perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, biasanya para pejabat yang memegang proyek pembangunan sebagai realisasinya pada waktu membeli bahan bangunan 1 kubik berkayunya harga aslinya hanya Rp100.000. Untuk proyek tersebut digelembungkan harganya 1 meter kubik sebesar Rp300.000 dan selisih harganya per 1 kubiknya sebesar Rp200.000 dan selisihnya dikorupsi pejabatnya. 2. Perbuatan korupsi kedua, melakukan perbuatan gratifikasi yang tidak merugikan keuangan negara, di mana pejabat sedang melayani kebutuhan masyarakat sebagai pejabat pimpinan pekerjaan umum, di mana masyarakat memberikan sejumlah uang kepada pejabat pekerjaan umum. Sebaliknya, pejabat pekerjaan umum mempercepat penyelesaian sertifikat pembangunan rumahnya kepada masyarakat. Karena pengertian perbuatan gratifikasi, semua barang yang punya nilai tinggi yang diberikan seseorang kepada pejabat negara, baik berupa uang yang sering diberikan ke pejabat negara, dapat juga berupa cincin, berlian dan emas, berapa juga berupa keris yang ada isi magicnya, berupa batu akik yang banyak hasilnya memberikan tempat penginapan di hotel mewah, berupa mobil mewah, tergantung pejabat. Si pejabat tersebut butuh atas pemberian masyarakat kepada pejabat tersebut. Harapan saya, apapun bentuk gratifikasi yang diberikan kepada keluarga Presiden Joko Widodo yang menguntungkan keluarga Presiden Joko Widodo harus dihukum sesuai perbuatannya, sesuai rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sesuai prinsip negara hukum, di mana hukum itu lebih tinggi dari seluruh lembaga negara, bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Sekian dan terima kasih.